Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Godes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Kembali bersama Godes Mendestar tentang hati dan jiwa ya. Di general reading ya. Prediksi percintaan, kartu tarot sebagai media prediksinya. Oke. Semoga kabar sahabat aku semua, sahabat Godes Mendestar tentang hati dan jiwa dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, ya, tercapai semua apa yang dicita dan cintakan dan selalu mendapatkan lindungannya. Amin. Di sini Goda sudah siapkan 2 tumpuk kartu, sebelah kiri mewakili daripada perasaan si dia yang kamu pertanyakan, sebelah kanan sebagai klarifikasinya ya. Benarkah dia setia padamu? Kita akan mengulik satu persatu. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan. Di sini jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa yang memberikan jawaban dengan tepat dan benar. Oke, kita akan mulai ya. Fokus ya. Benarkah dia setia padamu? Ya, kita akan coba shuffle. Fokus ya. Kalau ada iklan jangan dijedakan agar jika tidak terputus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benarkah dia setia padamu? Ada fase baru yang akan terjadi di hubungan kalian. Ada strength, yaitu kenyamanan. Ada kenyaman. Kamu ibaratnya tuh seperti angel ya. Angel itu seorang wanita cantik yang mampu menaklukkan seekor lion atau macan atau singa ya. Di sini merasa seperti itu yang dia rasakan ya. Jadi dia tuh ngerasa nyaman gitu sama kamu, tuh ngerasa nyaman aja gitu, sayang, nyaman gitu. Tapi di sini dia mengalami sebuah kesulitan ya. Terjadi pertengkaran, salah paham seperti itu. Sebetulnya dia nyaman ya, tapi pertengkaran nggak bisa dihindarkan. Dan kemudian dia akan mempertimbangkan kembali hubungan ini. Akan terjadi fase baru ya, fase baru. Ada Page of Pentacle, keraguan-raguan di perasaan dia. Yang sudah jeda, putus atau memang saling masing-masing gitu, ini akan dipersatukan kembali ya, karena dia sudah mempertimbangkan dan dia tuh ngerasa nyaman. Tanpa kamu tuh dia tuh nggak bisa gitu loh. Tapi ya memang hubungan ini selalu terjadi, namanya beda prinsip, selalu terjadi perdebatan argumen ya. Mungkin karena kesalahpahaman cinta. Ada salah satu di antara kalian yang terlalu protektif, sedang dia tuh santai-santai saja, kamu tuh protektif banget, pengen kontrol ini, pengen tahu ini ya. Kalian tuh terlalu ini, sehingga menimbulkan sebuah percecokan dan selalu terjadi salah paham. Tetapi ya anehnya tuh di hubungan ini tuh dia tuh merasa nyaman. Setelah bertengkar beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian itu seperti tidak terjadi apa-apa, kemudian kembali membaik ya. Inilah fase-fase yang selalu terjadi di hubungan ini. Tetapi dia mempertimbangkan, karena dia kadang-kadang tuh merasa ragu-ragu dengan hubungan ini gitu loh. Tapi dia nyaman sama kamu, tuh nyaman sekali karena dia sayang sama kamu. Sebetulnya secara nggak kalian sadari dia tuh sebetulnya ya kayak selalu mengalah, tetapi kamu tuh merasa bahwa dia itu yang menang gitu, karena kamu tuh ngerasa
kamu merasa yang selalu apa ya namanya ya, diberikan tidak kenyamanan gitu loh. Tapi menurut dia tuh nyaman sama kamu, dan kamu merasa tidak nyaman sama dia, seolah-olah gitu dia itu selalu membuat kamu itu kebingungan, selalu membuat kamu itu kayak, ini sebetulnya bagaimana sih, kamu tuh sayang sama aku enggak sih, cinta sama ya. Di tebaran kartu ini berkata bahwa dia tuh sangat sayang sama kamu dan sangat nyaman sama kamu, cuman karena mungkin kamu ya yang mempunyai sifat negatif thinking atau protektif, atau tidak menyadari bahwa kamu tidak sayang sama dia gitu. Ini kita bicara tentang dia ya, tapi bisa vice versa. Kenapa setiap putus kembali, setiap berantem itu nanti beberapa, nggak sampai 1 hari ya, selalu terhubung kembali, putus terhubung kembali, putus terhubung kembali, seperti itu ya. Dia tuh setia sama kamu, tuh setia, nggak bisa dibilang nggak bisa hidup tanpa kamu. Cuman cara hubungan percintaan kalian itu dipenuhi dengan berantem, salah paham, saling curiga, saling memvonis kamu nggak sayang sama aku nggak sayang sama kamu nggak sayang sama aku, seperti itulah ya. Terutama ini terjadi pada kamu ya, semua ini terjadi dari kamu sendiri, dari pribadi kamu. Kalau si dia sih main enjoy aja, karena dia sudah mengerti sedikit demi sedikit karakter kamu, tapi kamu tidak mengetahui karakter dia yang sebenarnya. Dia tuh kesannya cuek ya, dia tuh cuek ya, kayak tuh nggak peduli sama kamu sebetulnya di sini ya. Dia tuh sangat sayang sekali sama kamu, cuma ya seperti itulah pribadi dia gitu loh, seperti itulah karakter dia. Dia mempunyai cara tersendiri untuk menyayangi kamu dan untuk meyakinkan terhadap dirinya sendiri terhadap perasaan kamu. Dia yakin kalau kamu tuh sayang banget sama dia, dia yakin kalau kamu itu sangat cinta banget sama dia, itu tahu. Tapi dia punya gaya yang berbeda ya, tidak seperti kamu yang menggebu-gebu, yang meledak-ledak. Dia lebih flat gitu, tapi sebetulnya perasaannya tuh bisa dibilang lebih sayang dia daripada kamu ke dia gitu. Tetapi kadang-kadang memang ada rasa keraguan-keraguan. Kenapa? Karena kadang-kadang kamu sebentar minta putus, nanti beberapa menit kemudian nggak jadi, seperti itu. Dia tuh seperti kebingungan ya melihat kamu. Tetapi secara seiring berjalannya waktu ya dia nyaman-nyaman aja dengan pola tingkah kamu gitu, dengan kepelin-pelanan kamu itu. Dia tuh nyaman ya, memang dia seperti ini gitu. Ini kita bicara tentang dia, tapi bisa vice versa ya. Jadi dia udah terbiasa dengan dengan perilaku kamu, tetapi kamu nggak terbiasa dengan perilaku, belum terbiasa. Padahal intinya sama, kalian tuh saling nyaman, saling peduli, seperti itu. Tapi di hubungan ini selalu terjadi pertengkaran yang tidak terelakkan. Kadang-kadang kita putus, tapi besok pagi sudah baikan lagi, atau tidak sampai besok pagi, 10 menit aja kemudian ya. Terutama kamu ya, seperti itu. Ini kalian boleh jujur, boleh tidak. Kalau kalian ada di ranah ini, boleh senyum-senyum. Iya, karena tidak bisa terpisahkan, selalu terhubung. Walaupun terjadi pertengkaran, dia nyaman. Tapi kadang dia mempertahankan. Apa ya mempertahankan? Mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan perasaan dia ke kamu. Kadang-kadang ragu-ragu, karena kamu sepertinya serius gitu loh. Serius ngajak putus. Jadi kayak dia tuh kayak kamu permainkan gitu loh, kayak kamu tuh permainkan, atau kayak seperti kamu tuh nggak percaya banget sama dia gitu loh. Ya memang dia itu bukan tipe yang romantis. Kita lihat dia ya, bagaimana seorang singa, tenang ya, tapi kadang-kadang dia berani, galak ya, buas gitu ya, tapi dia tenang. Tapi di hadapan kamu dia tuh merasa nyaman, karena dia sudah mengerti kamu gitu, tapi kamu belum mengerti dia. Paham ya? Paham. Kalau nggak paham, personal reading ya. Kalau kalian dari ranah ini boleh senyum-senyum. Inilah kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah dia setia padamu? Klarifikasinya. Kita lihat klarifikasinya. Apakah benar dia setia? Ini perasaan dia ya. Sekarang kita lihat klarifikasinya atau
solusinya atau jalan keluarnya, atau sebenarnya bagaimana. The Month, ya, dia paling bisa menahan emosi. Dia mempunyai sebuah keinginan, ya, sebuah mimpi untuk hubungan ini. Karena dia pemimpi, punya keinginan. Dia sangat mencintai kamu, sangat sayang kamu. Dia mempunyai mimpi untuk bisa berumah tangga sama kamu. Ada juga sebagian yang berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, ya, atau kalian atau dia yang berumah tangga. Ada The Woods kembali, putus nyambung. Untuk single ketemu single atau lajang ketemu lajang ini, dia mempunyai sebuah keinginan menikah dengan kamu, atau cintanya itu besar sekali, seperti itu, berlimpah. Dan setiap kalian akan putus nyambung itu pasti akan terjadi di sini, tetapi tidak akan bisa terputus. Karena apa? Kenyamanan dia dapat, cinta dia sama kamu benar-benar sayang, cuman menunggu waktu aja, seperti itu. Ada belenggu. Kalau yang lajang, belenggu mungkin dari rumah, dari keluarganya, atau dari status sosialnya, atau dari keyakinan, ya, atau ya belenggu itu bisa dari keyakinan, perbedaan keyakinan, atau letak kalian, ya, atau apa namanya, jarak kalian, LDRan, seperti itu, atau status sosial, ya, status kamu janda atau single atau apa. Dan ada bisa juga yang sudah mempunyai rumah tangga, istrinya mungkin, ya. Tetapi ada juga yang karena anaknya, karena dia single parent, anaknya nggak setuju, nah seperti itu. Tapi ini kalian tidak bisa begitu aja terputus, ya, akan selalu nyambung putus nyambung seperti itu, ya. Ada Knight of Swords, tapi dia berani maju untuk ke arah ke depan, ya, seperti itu. Ragu-ragu dalam tindakan itu yang dia rasakan, tapi dia yakin. Dia biasa bisa meyakini tentang perasaannya ke kamu, tentang tujuannya ke kamu, tentang cintanya ke kamu, tentang karakter kamu. Dia udah dapat semuanya. Dia yakin ragu-ragu ini bisa dia yakini nanti suatu saat bisa menjadi sebuah hubungan yang serius. Tetapi kamu nggak tahu gitu. Menurut dia itu seperti dia ragu-ragu, entah kalau kamu gitu, ya, seperti itu. Karena dia meragu sama kamu gitu. Kalau dia sendiri terhadap dirinya sendiri yakin, dan dia punya setia. Kamu tidak maksudnya artinya begini, tidak boleh menaruh overthinking atau posesif yang berlebihan. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dia bicara tentang tidak, itu bukan berarti dia punya pengganti kamu, tetapi karena dia ada sesuatu hal yang perlu diprioritaskan, terutama itu adalah tanggung jawabnya. Karena di sini ada yang memang kalian berhubungan dengan single parent, ya, mempunyai masa lalu, yaitu anaknya atau apa itu gitu, atau karena status sosial. Tapi ada juga yang sebagian memang berdiri dengan seseorang yang sudah berumah tangga, entah kamu yang berumah tangga, entah dia yang berumah tangga, seperti itu, ya. Paham, ya? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Dia setia, ya, setia. Dan dia tidak, dan kalian tidak akan pernah terputus. Dia sangat nyaman sama kamu, sangat sayang, dan dia sudah mengerti karakter kamu. Jadi ya, kalau kamu marah-marah dia senyum-senyum aja, tetapi kamu marahnya meledak-ledak, dia senyum-senyum aja, karena dia memang tidak bisa hidup tanpa kamu gitu. Tujuannya aja hanya pada kamu, cuman ya nggak harus selalu sama kamu, ya, karena dia juga punya kehidupan lain, seperti dengan anaknya atau dengan istrinya atau dengan, yang pasti sebagian ada yang berdiri dengan seseorang yang sudah punya pasangan, dan ada juga sebagian yang berdiri dengan single parent yang mempunyai tanggung jawab, ataupun lajang yang punya tanggung jawab, seperti itu, ya. Bisa vice versa, ini bisa kamu yang sudah berumah tangga, entah dia yang single parent, entah dia yang berumah tangga atau kamu yang single parent, atau kalian berdua memang udah mempunyai rumah tangga dan terhubung, ya, menjalin sebuah
hubungan itu. Karena saya akan shuffle untuk pesan buat yang menonton video ini ya. Oke. Solusinya gimana, Des? Ya kamu harus bukan merubah ya, harus memperbaiki. Merubah itu karakter tuh nggak bisa dirubah, tapi bisa diperbaiki ya. Telusuri dulu kalau mau marah, kalau mau menuduh, kalau mau, nah jangan asal marah, jangan asal ngajak bertengkar. Ini masalah kecil pun bisa jadi masalah di sini ya. Makanya selalu terpicu dengan masalah pertengkaran, tapi dia mah enjoy aja. Paling gini, misalkan Gondes ya, Gondes ini pasti juga nanti baik lagi, karena memang karakter Gondes emosional, cemburuan, protektif kayak gitu. Nah seperti itu yang dia udah ketahui tentang karakter kamu ya itu, tapi kamu belum paham atau belum bisa mengerti jalan pikiran dia gitu. Ya tidak semua harus disampaikan ya, tidak semua harus dibicarakan, tetapi kamu harus mengerti ya kalau kamu mau menjalin hubungan dengan dia seperti itu. Ini pribadi yang cool, pribadi yang cuek, bukan tipe yang romantis. Jadi kamu harus mengerti banyak, belajar tentang karakter dia, karena dia lebih paham karakter kamu. Sayang sama dia, dia juga sayang sama kamu. Kamu cinta sama dia, dia juga cinta sama kamu. Dia tidak pernah membuat masalah, tetapi masalah itu sebetulnya hadirnya dari kamu sendiri, karena kamu merasa mungkin curiga, mungkin merasa tidak dihiraukan, atau kamu merasa diabaikan. Tidak, dia tidak pernah mengabaikan kamu, tapi dia juga punya kehidupan sendiri. Tidak mungkin memprioritaskan kamu sedang dia mengabaikan dengan masa depan dia gitu kan. Dia juga butuh makan, dia juga butuh kerja, dia juga butuh cari uang ya kan. Kalau cuman memprioritaskan cinta, menurut dia ini ya berantakan gitu. Paham ya? Paham. Kemudian saya akan buka untuk yang menonton video ini, karena ini ada sifatnya general reading, nggak pakai pilihan file-file ya. Jangan pesimis, dia baik-baik saja. Kamu juga sekarang cobalah bangun perasaan positif thinking kamu ya. Percuma berharap kamu ya. Percuma berharap kalau kamu sendiri tidak yakin, kamu masih curiga ya. Salah paham dalam cinta ya, terlalu di sini selalu terjadi yang namanya salah paham dalam cinta yang memicu pertengkaran, terutama dari kamu. Kalau dia mah santai-santai aja sih, karena dia udah yakin sama kamu, dia percaya sama kamu, cuman kamu percaya nggak sama dia gitu loh. Anak kecil, dia mempunyai anak, dia single parent ya, ada sebagian yang single parent ya, ada anak gitu. Kalau kamu nggak sanggup dengan perjalanan ini, lebih baik kamu lepaskan atau melepaskan ya. Kalau saat diri ini kamu merasa dia itu cuek banget deh sama aku, dia itu lebih sibuk deh sama pekerjaannya, karena dia mempunyai prioritas, yaitu sebuah tanggung jawab terhadap anaknya. Ini banyak kan single parent ya. Jadi diminta kamu jangan seperti anak kecil, jangan kekanak-kanakan. Tapi ini juga bisa diartikan bahwa dia mempunyai anak ya, seperti itu. Ini bisa vice versa. Kalau kamu cinta dia, ya terima dia apa adanya. Kalau tidak, melepaskan ya. Tapi kembali dengan kamu sendiri, pertimbangkan. Hubungan ini lebih ke kenyamanan buat kamu. Kalau dia jelas nyaman ya, kenyamanan buat kamu, atau justru hubungan ini hanya membuat kamu itu galau, kamu itu tuh kayak merasa tersisa, atau kamu merasa tidak bahagia, ya lepaskan aja gitulah ya kan. Lebih kamu harus lebih mempertegas diri kamu sendiri ya, jangan menyalahkan pihak di sana. Jadi ini semua kan terjadi karena kamu gitu. Sepertinya yang terlihat memang seperti itu ya. Kamu bisa memberikan kenyamanan kepada dia, dia merasa nyaman karena dia udah percaya sama kamu tuh. Kamu bisa nggak percaya sama dia gitu aja. Oke. Benarkah dia setia padamu? Sangat setia. Cuma dia punya versi lain, punya cara lain.
dan dia tidak akan memprioritaskan kamu untuk cinta saja, karena dia banyak prioritas yang lain seperti tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap pekerjaan, terhadap anaknya, terhadap tanggung jawabnya. Tidak cuma pure pada kamu. Jadi kamu juga harus memahami dan harus mengerti. Kalau kamu masih sayang sama dia, doakan yang terbaik dalam hubungan ini. Dan jangan pernah berharap ya. Kodes bilang jangan pernah berharap pada manusia atau apa yang ada di dunia ini menurut pengertian kamu sendiri, tetapi berharaplah hanya kepada Allah. Kalau memang hubungan ini untuk bisa dilanjut, semua akan baik-baik saja. Perbaiki hubungan ini, karena kamu yang lebih cenderung suka memicu pertengkaran. Semua yang dia omong kamu terima secara mentah-mentah dan membuat kamu itu sepertinya kamu aku tuh udah mengalah. Tidak, kamu tidak mengalah, tetapi kamu kurang merasa diperhatikan atau bagaimana ya. Intinya kamu tuh kayak merasa diabaikan gitu. Tidak, dia tidak mengabaikan kamu, cuma dia punya cara tersendiri. Tidak semua pria atau maskulin tuh mempunyai cara yang sama romantis gitu, enggak. Dia bukan tipe yang romantis, dia adalah tipe seorang yang cool, tapi dia punya cinta besar, punya rasa sangat besar, dan percaya sama kamu. Kalau hubungan ini akan baik-baik saja kalau kamu juga bisa memperbaikinya ya. Oke? Tetap optimis ya, jangan pesimis. Berharap kepada Yang Maha Kuasa, berdoa yang terbaik untuk hubungan ini ya. Hanya Allah yang tahu sih kalian berjodoh atau tidak. Tapi saat ini kalau kamu bertanya tentang setia, dia sangat setia, seperti itu. Oke, ada kesalahan dalam Kodes Mendes tentang hati dan jiwa. Ada yang bertanya ya. Di sini ada energi Leo, ada energi Pisces ya. Ada energi Leo dan Pisces. Ini ada sosok yang punya kesetiaan tapi tegas, seperti itu. Itu karakternya ya. Oke. Ada kesalahan dalam milik Kodes Mendes tentang hati dan jiwa, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Ada kebenaran adalah milik mutlak, milik Sang Maha Kuasa, Sang Maha Sempurna yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Ini seperti ini saat diri ya. Oke, tetap berdoa yang terbaik dalam hubungan, dalam kehidupan, mohon perlindungannya, mohon kebahagiaan, mohon ridhonya. Kalau jodoh enggak kemana, kembalikan pada Sang Maha Kuasa. Kamu hanya diwajibkan untuk berusaha untuk menjalin hubungan sebaik-baiknya ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.